Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan informasi tentang pemeliharaan anak hadana di negara Kuwait dan Tunisia. Namun, sebelumnya ada yang tahu nggak sih tentang apa itu pemeliharaan anak atau hadana? Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah hadana. Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Negara Kuwait adalah negara yang bersampingan negara Saudi Arabia. Negara Kuwait juga berbatasan dengan Irak. Kuwait merdeka pada 25 Februari 1961 dan merupakan salah satu negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang kuat di dunia. Selain itu, Kuwait merupakan negara yang mempunyai mata uang terkuat di dunia dan 10% cadangan minyak di dunia berasal dari Kuwait. Tunisia adalah negara demokrasi berbentuk republik. Sekitar 98% penduduknya beragama Islam dan Islam sebagai agama resmi negara. Tunisia merdeka dari Prancis pada 20 Maret 1956. Kota Kairouan di Tunisia adalah kota terpenting keempat di dunia Islam setelah Mekkah, Madinah, dan Yerusalem. Sampai sekarang, Tunisia hanya memiliki 2 presiden. Selain itu, Tunisia adalah negara Arab yang paling progresif di dunia dalam menghormati hak-hak kaum perempuan. Kuwait dan Tunisia sama-sama negara Islam, namun dalam hal pemeliharaan anak hadana masing-masing memiliki perbedaan. Yuk disimak penjelasannya. Secara umum, hukum keluarga di negara Kuwait tidak berbeda dengan hukum keluarga fikih klasik, termasuk di dalamnya pasal-pasal yang mengatur tentang hadana. Misalnya, tentang ketentuan pemegangan hak hadana. Undang-undang hukum keluarga di negara Kuwait mengutamakan pemegangan hak hadana adalah ibu. Penetapan hak hadana itu didasarkan pada sunnah, ijma, dan rasio atau akal. Mengenai hal yang dapat menggugurkan hak hadana antara lain, pemegang hak menikah lagi dengan laki-laki yang bukan kerabat dekatnya. Namun, perbedaan agama tidak menyebabkan gugurnya hak untuk mengasuh. Mengenai lamanya masa hadana, perundang-undangan di negara Kuwait lebih cenderung kepada pendapat Imam Malik. Maka, pengasuhan anak berakhir apabila laki-laki sampai ia balik, sedangkan wanita sampai ia telah menikah. Dalam Perundang-undangan Keluarga Tunisia tahun 1958 dirumuskan 1. Pasal 54. Hadana adalah pemeliharaan anak, termasuk juga merawat dan mendidik anak sampai ia mencapai usia dewasa. Yang kedua, Pasal 57. Selama masa perkawinan, anak dipelihara kedua orang tuanya. Jika terjadi perceraian atau meninggal dunia, hak pemeliharaan anak secara berturut-turut diberikan kepada ibu dan nasab ibunya. Yang ketiga, Pasal 58. Syarat pemeliharaan anak antara lain harus dewasa, dapat dipercaya, dan cakap dalam menjalankan kewajiban. 4. Pasal 61. Jika seorang wanita dalam memelihara anak memiliki tempat tinggal jauh dan menghambat proses perawatan anak, maka ia bisa kehilangan hak pemeliharaannya. Yang kelima, Pasal 64, seorang pemelihara anak tidak boleh melalaikan kewajibannya meskipun dalam keadaan sulit. Yang keenam, Pasal 67, anak laki-laki dirawat sampai berumur 7 tahun dan anak perempuan dipelihara sampai berusia 9 tahun. Selanjutnya, ayah dapat mengambil alih pemeliharaan anak, kecuali adanya keputusan pengadilan yang berkehendak lain berdasarkan kepentingan anak.
dari undang-undang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masa pemeliharaan anak Tunisia masih berpegang teguh kepada pendapat fikih, sedangkan keutamaan pemeliharaan anak lebih cenderung mengakomodir kemaslahatan anak ketimbang mengikuti pendapat fuqaha. Mengenai pencabutan hak, hadana tidak disebut dengan tegas. Nampaknya diserahkan kepada pertimbangan pengadilan. Jadi, begitulah proses pemeliharaan anak hadana di negara Islam, khususnya di Kuwait dan Tunisia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.